Seperti ombak besar yang terus menghantam karang, Elza Syarif, pengacara kawakan yang termasyhur namanya di tanah air, kini berada di titik terlemahnya. Rumahnya yang dulu menjadi tempat istirahat baginya, kini bak menjadi panggung demonstrasi yang tidak berkesudahan selama hampir 5 tahun ke belakang hingga saat ini. Sekelompok orang yang mengklaim diri dari UMKM yang dipimpin oleh Andi Rivaldi mengubah hidup Elza menjadi drama penuh teror. Belum lagi ditambah dengan simbol-simbol yang menyeramkan seperti kain kafan dan juga bunga melati yang seolah menuntut Elza maupun Farhad untuk memberikan kejelasan terkait dana yang mereka klaim sebagai hak mereka. Namun, tekanan ini pun lebih dari sekedar fisik. Lantas, seperti apa curhatan Farhad Abbas secara eksklusif kepada tim intens investigasi kemarin yang bercerita tentang kondisi Elza Syarif akibat demo yang dilakukan para ibu-ibu yang mengaku dari UMKM. Seperti apa pula Farhad Abbas bercerita tentang sosok Andi Rivaldi yang diduga sebagai orang di balik fitnah besar yang dirancang untuk menjatuhkan nama baik mereka. Seperti apa Farhad Abbas menceritakan serangan jantung yang diderita oleh Elza Syarif akibat kejadian tersebut. Dan benarkah guna mengatasi permasalahan ini, Farhad Abbas dan Elza Syarif kini tengah mempersiapkan langkah hukum. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, drama panjang yang menyeret nama Farhad Abbas dan Elza Syarif dalam kisru dugaan penggelapan dana senilai 55 miliar rupiah terkait kasus investasi bodong yang diduga dilakukan Mimiles, produk jasa yang menjual periklanan daring, bagaikan sebuah badai yang tidak kunjung reda. Bermula dari tuduhan bahwa Farhad dan Elza telah menahan dana titipan senilai 55 miliar rupiah yang diyakini sebagai hak korban dari investasi bodong Mimiles. Dana itu menurut Andi Rivaldi seharusnya dikembalikan kepada para korban yang telah menantikan keadilan. Namun, alih-alih pengembalian dana, kisah ini pun berujung pada demo yang menyeret sejumlah ibu-ibu yang datang dengan membawa kain kafan, bunga melati, dan juga simbol-simbol kematian, menantang Farhad Abbas dan Elza untuk melakukan sumpah pocong, ritual sakral untuk membuktikan kebenaran di hadapan Tuhan. Ketukan pintu yang awalnya sopan berubah menjadi dentingan protes yang begitu menggema dan memecah keheningan rumah megah mereka. Dalam wawancara eksklusif dengan tim intens investigasi kemarin, Farhad Abbas dengan nada getir pun menjelaskan bahwa dampak dari aksi demo ini tidak hanya merusak citra profesional mereka, tetapi juga kesehatan fisik Elza Syarif. Elza Syarif sebagai sosok yang dikenal tegas di ruang sidang, kini harus menghadapi hujatan dan juga aksi yang mengancam ketenangannya. Farhad Abbas pun menggambarkan Elza Syarif mengalami stres berat karena rumahnya yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi arena unjuk rasa. Dan akibatnya Elza Syarif terbaring lemas, tidak berdaya di sebuah rumah sakit dan diduga akibat mengalami serangan jantung. Kalau Bu Elza Syarif kemarin telepon, dia diteror sama UMKM ibu-ibu itu, kemudian ada kalau nggak salah peristiwa pemukulan teror dan langsung kena serangan jantung, sekarang dalam keadaan kritis di rumah sakit Siloam, Kebon Jeruk. Dari kemarin malam, dari malam sampai sekarang masih di ruang ICU. Sekitar habis isya mungkin ya? Ya habis isya. Nah, ambulans dibawa.
Ada videonya. Dia teror seperti datang ke rumah saya, menuduh, membawa keranda, membawa apa bunga berduka, mati segala macam. Niat mereka adalah membunuh dan pembunuhan berencana terhadap Bu Elsa Sharif dengan cara teror-teror, menggunakan ibu-ibu yang katanya Ibu Elsa punya utang sama mereka. Ya memang riwayat jantung ada, tapi kan dengan teror dan tekanan seperti itu kan lihat aja cara mereka menteror. Nanti kita kasih semua gambar-gambarnya gitu. Perseteruan antara Farhad Abbas dan Elza Sharif untuk melawan sosok Andi Rifaldi yang diduga menjadi dalang aksi demo juga semakin memanas. Saat Farhad Abbas menyebut aksi demonstrasi yang dilakukan Andi Rifaldi beserta kelompoknya sudah menyerang kediaman Elza Sharif dan juga dirinya selama hampir 5 tahun. Dalam sebuah wawancara, Farhad Abbas pun menggambarkan Andi Rifaldi sebagai provokator yang tidak henti-hentinya memperkeruh suasana. Menurut Farhad, Andi Rifaldi terus menyebarkan fitnah tentang adanya utang sebesar 3 miliar rupiah dari Elza yang baru dibayarkan 500 juta rupiah. Farhad pun menegaskan bahwa tuduhan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Farhad bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan seluruh aksi provokasi yang dilakukan Andi Rifaldi telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia pun juga mendesak aparat untuk mengambil tindakan tegas terhadap Andi. Dan ini proses dilakukan oleh Andi udah bertahun-tahun dan dia mengaku ada utang sama uangnya di Bu Elsa 3 miliar baru dibayar 500. Itu adalah sebuah fitnah gitu. Kita sudah laporkan. Hanya modal berani aja minta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas keras orang ini gitu. Karena jelas-jelas prinsipal atau itu tidak mengakui memberi kuasa kepada mereka dan itu adalah uang pribadi. Tentunya ada argumentasi dan dasar serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Ibu Elsa Sharif. Kita akan lawan ini dan sebenarnya kenapa saya tidak mau ketemu karena gaya-gaya mereka anarkis, takut kita berantem dan terbalik seolah-olah kita provokasi atau menganiaya mereka gitu. Dan itu hanya keberanian dia. Ya berapa waktu ini menurut saya coba-coba aja lagi dan pihak kepolisian tidak usah lagi diakal-akalin seolah-olah dia menyampaikan aspirasi atau ingin mediasi, itu pembohong semua. Tujuan adalah untuk live TikTok dan untuk mempermalukan lawyer gitu. Dan lawyer silakan aja bela mereka ya. Jangan dia duduk ada lawyer nggak apa, ini fitnah. Andi harus masuk penjara. Andi Rifaldi harus masuk penjara. Karena dia menghasut orang untuk memperkeruh suasana dengan mendemo serta memfitnah, memeras Ibu Elsa Sharif. Seperti bara api yang terus disiram bensin, kisru antara Farhad Abbas dan kelompok UMKM semakin memanas. Farhad Abbas dalam wawancara eksklusifnya kemarin akhirnya membuka tabir atas segala tuduhan yang diarahkan kepada dirinya dan juga kepada Elza Sharif. Menurut Farhad, inti dari masalah ini adalah kesalahan dalam memahami situasi. Para pelaku UMKM menuntut uang yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Farhad ataupun Elza. Lebih lanjut, Farhad pun juga menjelaskan bahwa uang yang dipermasalahkan bukanlah dana investasi bodong seperti yang dituduhkan, melainkan pembayaran untuk slot iklan. Sudah berjalan, tunggu aja tinggal dipanggil. Yang di utara itu dipanggil-panggil nggak ada yang datang gitu. Silakan aja datang ya, tunjukkan, laporkan bahwa kalian ditipu, sana kan selesai. Nanti kalau betul-betul ditipu kan diproses hukum ya. Di Polda Metro Jaya. Per tanggal berapa Saya lupa ya. Ketika dia datang terakhir itu besok itu udah langsung laporkan. Kalau di kita udah dipanggil semua kalau di Polres, tinggal prosesnya aja. Kalau dari Polda saya baru laporkan, dari Polres sudah diproses juga. Saksi-saksi. Udah hampir 3 tahun 4 tahun diteror terus sama namanya Andi Rifaldi. Dan Andi Rifaldi memberi surat kuasa bodong palsu kepada Firdaus dan kepada orang-orang tertentu sehingga orang-orang itu pergi datang menteror, termasuk beberapa ormas. Ya ini dilakukan oleh Andi Rifaldi. Dan jangan mimpi kamu dapat uang dari sana Andi Rifaldi. Kamu itu menagih sama orang yang tidak nyambung. Tagih aja sama si Sanjay sana, karena Sanjay sudah bebas kan. Walaupun Sanjay mengatakan itu bukan uang UMKM dan bukan uang investasi bodong, tapi adalah uang pembelian slot iklan. Kalau udah beli slot iklan udah angus uang kalian.
Nah, kalau memang kalian dibohongin, silakan laporkan kembali. Sanjainya dilaporkan kembali bahwa dia menggunakan member dengan trik bawa uang top up, kemudian akan kembali uang dan dapat hadiah mobil dan lain sebagainya. Itu penipuan. Silakan laporkan kembali. Saya juga siap jadi pengacara kalian untuk melawan mereka. Konflik yang melibatkan nama Farah Tabas dan Elza Syarif tentu bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang reputasi, keadilan, dan juga persepsi publik. Di satu sisi, para pendemo juga merasa memiliki hak atas uang yang mereka klaim sebagai milik mereka. Di sisi lain, seperti apakah kisah lainnya dari Alvin Lim, tim kuasa hukum Agus yang melaporkan Herwanto dan juga Novi ke pihak kepolisian karena adanya perkataan yang diduga mencemarkan nama baiknya. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tidak ada asap jika tidak ada api. Genderang perang yang ditabuh oleh Alvin Lim dengan melaporkan Novi dan mantan kuasa hukumnya Herwanto ke Polda Metro Jaya ternyata dipicu oleh ketersinggungan Alvin Lim terkait perkataan yang mengarah kepada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan Novi dan Herwanto terhadap dirinya. Dalam pernyataan resminya, Alvin Lim menegaskan bahwa terdapat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Herwanto yang tidak sesuai fakta, termasuk penghinaan yang menyebut dirinya tidak berpendidikan dan juga tidak pernah sekolah. Alvin Lim membantah tegas tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa rekam jejak akademiknya dapat diverifikasi melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Gelar S1 dan S2 yang ia raih sudah terdaftar secara resmi dan dapat dibuktikan keabsahannya. Menurut Alvin, pernyataan yang dikeluarkan oleh Herwanto dan juga Novi bukan hanya serangan pribadi, tetapi juga mencoreng reputasi profesionalnya sebagai seorang advokat. Laporan ini menunjukkan komitmen Alvin untuk menegakkan kebenaran sekaligus mempertahankan nama baiknya di tengah isu yang berkembang. Tahan. Ki, stop Ki, LP Ki. Tahan. Siap, udah. Makasih ya Bu. Oh, tadi sudah bikin 2 laporan polisi ya. Pertama adalah Pratiwi, kalau yang ini saya pelapornya. Ya, karena yang dia jelekkan ini saya, bukan Agus. Kalau kemarin Agus, kalau ini saya. Nah, sama Pak Herwanto di sini ya. Sama dua-duanya pencemaran nama baik dan fitnah ya. Jadi biar nanti mereka buktikan saja di pengadilan dalil mereka. Sebenarnya saya nggak mau laporin mereka ya, supaya teman-teman tahu. Cuma karena mereka melapor lebih dulu, makanya saya lapor di situ. Karena saya merasa sebenarnya kalau yang bersiteru itu antara Agus sama Novi, seharusnya biar Agus sama Novi aja gitu loh ya. Seharusnya jangan dibawa-bawa lawyer. Saya nggak boleh dibawa-bawa. Sebenarnya Herwanto juga nggak perlu ikut-ikutan. Tapi karena mereka melaporkan lawyer terlebih dahulu, makanya saya juga mengambil hak saya dan saya melaporkan mereka juga. Itu sih sebenarnya ya. Jadi perkataan Novi kan bilang ya, untuk supaya saya itu cepat dipanggil Tuhan ya. Kasarnya ngomong supaya cepat mati di situ kan ya. Saya sih nggak masalah sebenarnya di situ ya. Cuma apa yang dia katakan itu sekarang kalau dia tersinggung dengan perkataan saya yang adalah pertanyaan, dia ini bukan pertanyaan loh, bukan hanya misalnya dia tanya Tuhan kapan Alvin dipanggil, nggak ke situ. Ya dia sudah benar-benar bilang semoga Alvin cepat dipanggil Tuhan. Cuma ya kalau saya pribadi sih saya nggak masalah. Saya bikin laporan ini untuk nimbangin laporan dia aja. Pasal disangkakan pencemaran nama baik dan fitnah. Sama juga dengan Herwanto. Kalau Herwanto dia ada bilang katanya saya nggak sekolah dan saya lulusan S1 STIA Gunung Jati. Kalau masukin nama saya di Dikti keluar itu saya SH dan keluar saya juga MH saya di Universitas Pamulang. Jadi saya terdaftar di pendidikan tinggi. Jadi kalau dia bilang saya nggak berpendidikan, saya itu nggak sekolah dan lain-lainnya, itu fitnah. Biar dia buktikan
saya nggak sekolah, saya nanti ada buktikan ijazah saya sama peringan dari Dikti. Menanggapi hal tersebut, Herwanto justru merasa bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan statement yang mengarah ke pencemaran nama baik dan ia pun tidak gentar dengan laporan polisi dari Alvin. Apalagi jika Herwanto berada di pihak yang benar, dirinya tidak akan pernah mundur dan tetap mengikuti proses laporan Alvin jika nantinya dipanggil untuk menyampaikan kesaksian. Iya, ya tadi kan saya sudah sampaikan, korban itu adalah definisinya orang yang mengalami penderitaan atau mengalami kerugian akibat dari suatu peristiwa tidak pidana. Itu namanya korban. Ya. Jadi kalau ada korban, saya menderita nih, fisik saya mamanya berdarah atau sakit atau mengalami kerugian nih, uangnya hilang dan sebagainya akibat perbuatan orang. Nah, dia bisa disebut sebagai korban. Nah, kalau seandainya Novi mau dilaporkan, nah, saya tidak melihat perbuatan dari Novi yang merugikan atau yang melukai atau yang bisa mengakibatkan penderitaan yang mana. Saya juga nggak ngerti. Ya, kita lihat aja nanti apakah laporannya benar-benar bisa diterima atau enggak. Tapi Alvin Lim ini meresahkan sekali nggak sih Bang bagi abang nih? Nah, lo aja resah nggak? Ya kan? Sekarang begini, ketika saya mengambil suatu tindakan, ya kemarin saja deh tindakan saya, coba lihat aja dukungan kepada masyarakat, ya, agar perkara ini segera ditindak, dukungannya banyak atau enggak, itu aja. Nah, gampang aja. Saya kalau seandainya 60% ucapan atau tindakan saya tidak didukung oleh masyarakat Indonesia, maka tindakan itu saya cabut. Prinsip saya begitu. Saya memiliki harta benda, kalau 60% tidak bermanfaat, maka barang-barang saya jual. Ucapan saya, kalau ketika saya mengucapkan 60% ternyata banyak hujatan, maka saya akan tarik ucapan saya itu. Tapi kalau ucapan saya, tindakan saya didukung lebih dari 90% masyarakat Indonesia, saya akan pertahankan. Sementara itu, di tengah kisru yang terjadi, Rasman Nasution juga menjelaskan dirinya mengetahui aksi saling lapor dari Alvin Lim dan juga Novi. Bahkan, ia pun siap membantu Alvin Lim terkait laporan polisi dari Novi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Adu keras yang terjadi antara Alvin Lim, Novi, dan juga Herwanto menarik perhatian Rasman Arif Nasution. Dalam sebuah pernyataan, Rasman pun mengungkapkan bahwa ia mengamati aksi saling lapor yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Rasman, perseteruan ini pun seperti genderang perang yang saling bertabuh, dengan setiap langkah yang penuh ketegangan dengan potensi ledakan yang lebih besar lagi. Namun, yang membuat sorotan publik semakin tajam adalah pernyataan dari Rasman yang mengungkapkan bahwa ia merasa mental Alvin Lim tidak jauh berbeda dengan dirinya. Selain itu, menurutnya, Alvin adalah sosok yang memiliki semangat yang sama, berjuang untuk membela kebenaran meskipun dihantam berbagai rintangan. Rasman pun menambahkan, meski kedua belah pihak memiliki perbedaan pandangan, ia pun tetap melihat Alvin sebagai sesama rekan sejawat yang tengah berjuang melalui jalan yang penuh rintangan. Sebagai sesama pengacara yang telah mengarungi kerasnya dunia hukum, Rasman pun bisa merasakan bagaimana tekanan yang dialami oleh Alvin dalam kasus ini. Selain itu, yang paling mencuri perhatian adalah tawaran Rasman untuk membantu Alvin Lim jika ia memerlukan dukungan darinya. Jadi menurut saya ya mentalnya saudara Alvin Lim dengan Rasman tuh nggak jauh-jauh beda. Jadi kalau digituin dia pasti akan melawan. Orang dia mati aja nggak takut, apalagi yang itu. Cuma saya hanya satu minta, kalau kalian serius untuk ngurusi Agus, bawa berobat. Kasus ini tidak selesai-selesai karena Agus tidak berobat-berobat. Jadi Agus berobat, udah close. Nah, jadi kalau saya menganggap nanti saudara saya Alvin Lim perlu dibantu dan itu dasarnya cukup kuat dari aspek hukum dan kemanusiaan, ya karena begini, saya
sesalkan ya, ada pengacara yang senang kalau pengacara itu dilaporkan ke polisi. Padahal pengacara itu ada hak imunitas. Jadi dia seolah-olah seorang pengacara yang merasa jago sudah membuat orang menjadi terdakwa. Kalau terdakwa itu kan bukan putusan, nanti lihat putusannya. Terus kalau ternyata orangnya itu dilaporkan lolos, Anda harus siap juga diserang balik. Nanti gini, saya takut dia kan udah pasang ring tuh. Sekarang 3, nanti 2. Terus kemarin tuh waktu Rasman, tunggu itu udah pucat loh dia. Nah ini saya takut nanti kalau saya kan enjoy, happy, kebahagiaan itu ada bersama keluarga dan anak-anak. Ya, saya sudah merasa bahagia. Saya melihat kalau serangan itu ditujukan kepada saudara Alvin bertubi-tubi tanpa dasar, hanya karena amarah sesaat atau hanya karena pesanan dan lain sebagainya, saya mungkin akan bantu. Tapi kalau itu masih dalam norma dan saya percaya saudaraku Alvin mampu, ya sudah. Saya banyak berbeda pendapat dengan beliau, tapi dalam banyak hal juga kita bisa satu pemikiran. Jadi prinsip saya, apa sih akar masalahnya? Kan seperti saya selalu bilang, ini akar masalahnya Fadil sama Loli dan NM. Ya saya selalu bawa ke situ masalahnya. Walaupun saya dilaporin, saya laporin lagi, tapi tetap yang kita bahas ini. Lah mereka ini udah kemana-mana sudah. Dari sini ke sini, Agus ke sini. Aduh, saya kasihan. Sekarang dipersoalkan Yayasan Novi. Terus dipersoalkan Agusnya. Yang perang entah siapa. Agus nggak berobat-berobat. Sana dipersoalkan. Maksud saya udahlah, menteri udah turun loh. Hargai itu negara. Negara sudah hadir untuk kebaikan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.